Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Oke, jadi di dunia box speaker itu ada beberapa desain box yang bisa disebut legendaris. Nah, salah satunya yaitu box ini, yaitu box 1850 Horn. Nah, desain ini sudah digunakan hampir sekitar 20 tahun dan masih relevan sampai sekarang. Nah, jadi keren sekali box ini. Nah, box 1850 Horn ini sudah diperkenalkan sekitar tahun 2007. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau desain ini setidaknya sudah digunakan hampir 2 dekade ya teman-teman. Dan di sini banyak yang menyebut box ini dengan sebutan box FH atau folded horn. Kalau menurut saya box ini jangan dipanggil FH atau folded horn, karena kita sebaiknya menghargai penciptanya ya teman-teman. Dan pencipta box ini yaitu Rob Mogel dari Inggris. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu beliaunya, ini ada foto beliau di sebuah event ya teman-teman. Nah, di belakangnya ini adalah 1850 Horn ciptaannya, dan untuk atasnya ini kemungkinan adalah MT121. Nah, kalau misalnya benar berarti itu adalah ciptaannya juga, MT121 12 in. Dan sekarang beliau menjadi founder dari Void Acoustic ya teman-teman. Nah, yang terkenal dengan box horn loaded-nya ya teman-teman. Nah, Pak Rob Mogel ini menamakan box ini dengan 1850 Horn ya teman-teman. Walaupun secara teknis ini memang benar folded horn, tapi untuk folded horn yang ini itu ada namanya ya teman-teman. Nah, namanya itu ya 1850 Horn itu tadi. Jadi saya pikir sebaiknya kita menyebut box ini dengan 1850 Horn, jangan FH, karena mendesain skema box itu sulit teman-teman, asli sulit. Jadi sebaiknya kita menjaga etika kita dengan menghargai penciptanya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya kita bisa lihat dengan menghilangkan papan samping. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu untuk sekat dalam atau bagian dalam dari 1850 Horn. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Jadi box ini adalah horn loaded, folded horn. Ya, secara teknis memang folded horn ya, karena kita bisa lihat lekukan-lekukannya. Box ini memiliki efisiensi tinggi sehingga sangat cocok untuk outdoor dan memiliki karakter punch yang kuat ya teman-teman, atau karakter jeduk ya teman-teman, lebih ke low. Ya, walaupun sebetulnya ada rendahnya, tapi rendahnya itu tidak seperti sub murni ya teman-teman. Rendahnya kalau menurut saya itu cukup begitu ya, tidak yang rendah-rendah amat. Kalau dibilang horn loaded sejati, box ini sudah termasuk kriteria tersebut, tapi kalau menurut saya pribadi ini masih kurang sejati ya teman-teman, masih lebih sejati dari WSX yang kemarin ya teman-teman. Dan box ini kabarnya diciptakan sebagai alternatif dari WSX ya teman-teman. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan juga box ini juga pernah dipakai Dehan Audio Madiun, tapi tampaknya tidak berlangsung lama ya teman-teman, karena saya tidak paham, tapi kemudian box ini sudah tidak terlihat lagi ya teman-teman. Oke, kemudian untuk respon frekuensinya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dia dominan di low mid ya teman-teman, di sini ya, di low mid atau mid bass. Dan kemudian untuk frekuensi rendahnya ini saya pikir paling rendah di 20, 30, 40, 50, mungkin di sekitar
50 Hz atau di bawahnya ya, mungkin 48 atau 47 Hz. Nah, di sekitar sini. Jadi box ini sebetulnya adalah tipe box all rounder atau istilahnya segala medan begitu ya teman-teman. Karena memang kita bisa lihat respon frekuensinya lebar sehingga tidak perlu low pack lagi, dan untuk bawahnya juga cukup lumayan teman-teman kalau menurut saya, walaupun tidak begitu rendah. Nah, dan ini saya isi dengan PD 1850 sesuai dari rekomendasi desainernya ya teman-teman. Dan memang responnya menurut saya memang bagus, dan apabila dibandingkan dengan WSX itu kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang garis merah ini WSX ya. Nah, kita bisa lihat di sini walaupun dia responnya beda tapi cukup mendekati ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang 1850 Horen itu kabarnya digunakan sebagai alternatif dari WSX. Nah, jadi di sini ya teman-teman penjelasannya. Jadi dia itu responnya mendekati WSX, tapi konstruksi boxnya itu sedikit lebih simpel daripada WSX ya teman-teman. Karena kita tahu untuk WSX itu potongan-potongan bahannya atau potongan tripleknya itu agak sulit, agak rumit juga membuatnya. Nah, ini ada alternatif 1850 Horen yang menurut saya pembuatannya lebih mudah daripada WSX ya teman-teman. Kemudian box ini ketika dipakai dengan audio Madion itu pakai JIC LS 18100. Nah, itu untuk responnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk yang garis merah ini JIC LS 18100 ya teman-teman. Dan yang garis hitam ini PD 1850 sesuai dari rekomendasi desainernya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya sangat cukup jauh ya teman-teman. Untuk PD 1850 ini kita bisa lihat dia itu grafiknya relatif rata, ripple-nya juga tidak terlalu besar. Berbeda dengan LS 18100 yang tampaknya memang ripple-nya terlalu besar ya teman-teman. Jadi untuk responnya kurang halus, kurang rata begitu ya. Karena memang sedikit speaker yang bisa cocok di box 1850 Horen ini ya teman-teman. Jadi alasan Dehan Audio tidak memakai 1850 Horen ini saya kurang begitu paham ya teman-teman. Karena ketika pakai box ini di suatu acara itu memang saya dengarkan tidak ada masalah teman-teman pada suaranya, fine-fine aja seperti Dehan Audio biasanya. Jadi saya kurang paham kenapa tidak memakai box ini lagi ya teman-teman. Apakah mungkin karena respon yang seperti ini atau karena hal lain? Jadi entahlah ya teman-teman. Kemudian untuk speaker lain yang cocok itu seperti ini teman-teman. Nah, ini yang garis biru adalah PD 1852. Nah, kita bisa lihat untuk grafiknya sangat mirip ya dengan 1850. Tetap dari precision device, karena itu tadi ya teman-teman, sangat sedikit speaker yang cocok dengan 1850 Horen ini. Jadi dalam kasus kali ini itu speaker yang lain itu masih dari keluarga 1850 ya teman-teman. Kita bisa lihat dia cuma beda angka di belakangnya saja, yang satu 1850, yang satu 1852. Oke, jadi kesimpulannya 1850 Horen ini untuk saat ini saya pikir masih relevan, masih tidak jadul begitu ya. Karena dengan efisiensinya yang tinggi dan responnya yang bagus serta memiliki SPL yang tinggi, sehingga box ini cocok untuk outdoor ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang berminat dengan skemanya mungkin bisa screenshot gambar ini. Nah, untuk skemanya ini hanya saya perjelas saja dari skema yang asli, yaitu ini.
Nah, oke, sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.